berdiri di tempat ini karena darah-Mu tercurah atas kami Tuhan. Membuat kami jadi lebih berharga, membuat kami menjadi harga yang mahal karena darah-Mu Tuhan. Engkau buktikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, ketika Engkau serahkan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kasih
hidup kami Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti kasih yang Kau miliki. Hari ini yang kami rasakan Tuhan, tidak ada Allah yang luar biasa seperti Engkau, tidak ada Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Engkau korbankan nyawamu bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa berkata, kami kuat karena Engkau. Kami yang sakit bisa disembuhkan karena Engkau Tuhan. Kami yang dosa kami merah seperti gerimis Tuhan, Engkau mengampuni kami. Dan yang kami tahu Tuhan, Engkaulah kami yang besar. Dan yang kami Tuhan, yang kami tahu, tidak ada Allah yang dahsyat seperti Engkau. Tidak ada Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. siap meninggikan Allah yang hidup, Allah yang kami panggil dalam nama Yesus. Bekerjalah kuasa-Mu Tuhan, dan melalui pujian kami Tuhan, kami yang datang dan pulang kami dalam kondisi berbeda karena Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan yang sama-sama siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling mudah pada kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Masih semangat untuk puji nama Tuhan, amin. Masih kuat berdiri, amin. Coba bergerak dari kursinya, kasih tahu sama saudaramu dan kasih tahu, katakan Yesus kita luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, amin. Yang setuju katakan amin. Amin.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya terima kuasa dari Tuhan, amin. Yang sudah terima lambaikan tangannya. Haleluya, kasih sekali lagi kasih tos satu dengan yang lain. Haleluya. Oleh darah anak. Coba semua tangannya ke atas. Semua tangannya ke atas. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Sekali lagi. Oh, lebih dahsyat katakan. Oleh darah anak domba. Amin. Sama-sama katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sama-sama katakan sekarang tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa. Amin. Janda perintahan Allah kita, kuasa daya diurapinya, karena akan lemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang tiba keselamatan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa daya diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh percaya hari ini saudara boleh memberiakan nama Tuhan. Amin. Baik, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk sore hari ini. Kita mau bersepakat dan satukan hati kita bahwa darah Yesus tercurah di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia telah tebus saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang layak di hadapan Dia hari ini. Terima kasih Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Lebih lagi kita katakan layaklah Kau Tuhan dipuji
lebih dahsyat, katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan. Kami serahkan berimu Gembala segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Benar Bapa, inilah kerinduan hati kami, menyembah memuji Engkau dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah melayakkan setiap kami hingga saat yang indah ini, kami boleh berada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Sebentar, kami bersama-sama juga hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, penuhi kami dengan kuasa roh-Mu, hikmat daripada Allah, sehingga boleh memberikan pengertian dalam setiap hidup kami. Sehingga firman-Mu boleh kami lakukan, kami kerjakan, kami hidupi dalam setiap hidup kami. Pada saat yang indah ini kami serahkan hamba-Mu juga Tuhan. Engkau layakkan, kuduskan, Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan, anugerah Allah masih dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Namun kesempatan yang indah ini kita akan baca hanya ayat 21 sampai dengan 22. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 22. 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema besar kita pada bulan Februari ini adalah menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus Allah yang kita sembah menginginkan, menghendaki setiap orang percaya termasuk saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita menjadi murid Kristus, yaitu menjalani sekolah kehidupan. Sehingga tugas kita sebagai murid adalah belajar dan bertanggung jawab sampai saudara dan saya seperti guru besar kita, yaitu Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Pada tanggal 13 Mei tahun 1981, hamba Tuhan yang bernama Yohanes Paulus II, maka dia ditembak hampir mati karena 3 peluru masuk di dalam tubuhnya. Yang dua-duanya masuk di dalam perut, kemudian bagian perut, kemudian yang satu kena di bagian lengannya.
Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada waktu dia ada di ambulan, pada waktu masih sadar. Maka beliaunya katakan bahwa beliaunya mengampuni orang yang sudah menembaknya. Nah kemudian setelah dia sehat, dirawat beberapa saat di rumah sakit. Saudara-saudara yang kasih, maka beliaunya mengunjungi yaitu yang menembak dia yang bernama saudara-saudara yang kasih yaitu Mehmet Ali Aksa. Dalam kunjungannya dia menemui sang penembak ini, dia katakan bahwa dia mengampuni. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa apa yang dialami, dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ini. Di mana dalam kehidupannya walaupun dia hampir mati tapi dia bisa mengampuni. Sehingga di dalam kehidupannya di mana Mehmet Ali Aksa dia mengatakan dalam kehidupannya setelah dia keluar dari penjara maka dia minta dibaptis. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes Paulus II dapat meneladani di mana Yesus Allah yang disembahnya di saat dia di atas kayu salib saudara. Maka Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh luar biasa dan inilah yang perlu kita teladani di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Pengampunan. Mengampuni adalah memberi ampun atau memaafkan. Mengampuni adalah salah satu ciri murid Kristus. Bukan hanya di mulut saja. Mengampuni bukan hanya sekedar kata-kata. Tetapi yang Yesus mau dalam setiap kehidupan kita. Muridnya, orang yang percaya mengampuni keluar dari dasar hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Mengapa kita harus hidup dalam pengampunan? Karena poin yang pertama, pengampunan tidak terbatas. Kalau kita sudah membaca dalam ayat 21 sampai dengan 22. Pada waktu itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus guru besarnya. Berapa kali saya harus mengampuni orang yang menyakiti, yang bersalah kepadaku? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Petrus berkata 7 kali kan. Menurut Petrus 7 kali itu sudah banyak. Begitu pula menurut kehidupan kita. Jujur Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan melihat diri kita. Kira-kira mengampuni 7 kali itu sudah banyak. Betul? 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 Coba ingat-ingat lihat diri kita. Kalau kita disakiti, sekali. Lagi 2 kali. 3 kali delok. Nah, tapi marilah kita akan belajar bersama-sama apa yang Yesus sampaikan kepada Petrus pada waktu itu, di mana mengampuni, jawab Yesus adalah 70 kali 7 kali. Kalau secara matematika 70 kali 7 itu bisa dihitung, yaitu 490. Mungkin kalau kita teliti saudara-saudara yang kasih,
Kita bisa menghitung 470 dicatat, oh menyakiti sekali, 2 kali, sampai buku nebek karena 470. Tapi ingat baik-baik, apa yang disampaikan oleh Yesus bukan hanya 400 kali 7, tetapi di belakangnya ada kalinya. 700 kali 7 kali, saudara-saudara yang kasih, sehingga pengampunan itu tidak dapat dihitung, alias pengampunan itu adalah gaya hidup orang percaya, gaya hidup orang Kristen, termasuk saudara dan saya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah dengan hidup kita masing-masing? Apakah benar hidup saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita sudah bisa mengampuni, di mana pengampunan yang kita lakukan, kita berikan, tidak ada batasannya. Kita tidak akan bisa menghitungnya. Karena apa? Karena pengampunan itu adalah gaya hidup kita yang terus-menerus kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita melihat hidup kita masing-masing, diri kita masing-masing. Tidak usahlah kita melihat orang lain, tidak usah melihat suami kita, tidak usah melihat istri kita, tidak usah melihat anak kita, tidak usah melihat orang tua kita, tidak usah melihat tetangga kanan kiri orang terdekat kita. Tapi mari kita akan lihat diri kita masing-masing. Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara dan saya benar-benar pengampunan tidak terbatas dalam hidup kita, sehingga dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan mengingat-ingat orang yang menyakiti hati kita, yang membuat kita mungkin sakit, yang mungkin kata-katanya menyinggung kita, ataupun membuat di dalam kehidupan kita tidak nyaman karena kita tersinggung, karena apa yang dia katakan menyakiti kita, karena apa yang dia lakukan menyakiti kehidupan kita. Nah, mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Apakah pengampunan itu sudah kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita? Karena kita perlu pahami bahwa pengampunan itu Yesus sendiri yang mengatakan. Ini firman Tuhan. Yesus katakan 70 kali 7 pengampunan itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya heran ada pasangan suami istri Kristen di dalam kehidupannya, di mana mereka sudah saling disakiti dan menyakiti. Sehingga pasangan ini mengatakan bahwa sampai mati pun dia tidak akan mengampuni. Bayangkan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan belajar firman Allah. Karena Tuhan Yesus katakan, saudara dan saya harus mengampuni. Itu merupakan gaya hidup kita. Yang setuju katakan amin. Loh, kok belum sungguh-sungguh? Yang setuju katakan amin. Mengampuni kelihatannya sepele, tapi itulah yang Yesus katakan dalam setiap hidup saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita. Jadi guru besar kita katakan, guru besar kita mau setiap hidup saudara dan saya mengampuni, itu merupakan gaya hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita benar hidup dalam pengampunan, poin yang pertama, pengampunan tidak terbatas yang harus kita lakukan. Poin yang kedua, kita lebih dulu sudah diampuni. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan,
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang di mana Tuhan Yesus sendiri memberikan gambaran, ungkapan yang sangat jelas melalui apa yang Yesus sampaikan, di mana pengampunan hak kerajaan surga adalah seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, gak main-main loh hutangnya. 10.000 talenta itu kalau dirupiahkan sekarang ini lebih kurang 4 miliar lebih, hampir 5 triliun, bukan miliar lagi, triliun. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, hutangnya banyak sekali. Di mana pada waktu itu raja memanggil si hamba ini karena dia minta supaya hutangnya lekas dibayar. Tapi sang hamba ini mengatakan dia minta ampun, sujud kepada raja. Dia berjanji di dalam kehidupannya akan melunasi hutangnya. Sang raja katakan, kalau kamu tidak bisa membayar, maka anak istrimu harus dijual. Saudara-saudara yang kasih, sang hamba benar-benar minta pengampunan kepada raja dengan sungguh-sungguh yang keluar dari dasar hatinya. Dengan apa yang dilakukan oleh sang hamba ini, maka dikatakan tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, sehingga hamba yang hutangnya hampir 5 triliun, saudara-saudara yang kasih, dibebaskan, dilepaskan dia, gak usah nyaur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Sudahkah kita merasakan di dalam setiap kehidupan kita bahwa Yesus Allah yang kita sembah itu sudah mengampuni segala dosa, kejahatan, kesalahan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita melihat dalam Roma 3 ayat 23 secara jelas dikatakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kehidupan saudara dan saya. Bagaimana nasib kita kalau saudara dan saya sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Nasib kita ada di neraka kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sungguh luar biasa apa yang firman Tuhan katakan di dalam setiap kehidupan kita, yang mana saudara dan saya yang mempercayai Yesus, menjadikan Yesus sebagai Allah dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup kita, dosa-dosa yang kita lakukan yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung dalam kehidupan kita, di mana apa yang kita pikirkan, kita kerjakan selalu tidak berkenan di hadirat daripada Allah. Tetapi Yesus yang telah memikul dosa-dosa kita, yang telah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa bahwa hidup saudara dan saya dilayakkan oleh darah Yesus, sehingga hidup saudara dan saya dikatakan harus hidup dalam kebenaran.
itu yang Allah mau di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan bilur-bilur darah Yesus itulah saudara dan saya disembuhkan. Dari penyakit-penyakit, dari dosa-dosa, penyakit-penyakit, kejahatan-kejahatan yang selalu kita lakukan dalam hidup kita. Yang seharusnya lah hidup saudara dan saya dalam kehidupan kita. Dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita, maka tema Natal kita adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Nurut relnya, mengikuti Yesus Allah yang kita sembah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, Yesus mau dalam hidup saudara dan saya. Di dalam setiap kehidupan kita, kita rasakan bahwa dosa-dosa kita itu banyak. Kita telah diampuni, kita telah disucikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Allah. Kamu tidak bisa melihat surga. Nah, itu penting dalam hidup saudara dan saya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itulah perlunya di dalam hidup saudara dan saya semakin memahami, semakin menyadari bahwa kita terlebih dulu sudah diampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudara, sehingga saudara dan saya harus hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita. Maka tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita akan sadar dalam hidup kita. Kalau Allah yang kita sembah telah lebih dulu mengampuni hidup kita. Dan itulah dasar dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita terus menyadari bahwa kita hidup karena anugerah. Kita hidup karena pengampunan. Dan untuk itulah saudara dan saya harus mengampuni. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Angel lo tante. Sulit tante. Abot kita mengampuni. Saudara-saudara yang kasih jujur. Berapa puluh tahun yang lalu saya pernah merasakan yang namanya sakit dan disakiti. Tapi kalau saya renungkan di dalam setiap kehidupan saya, saudara-saudara yang kasih, saya rindukan, saya percaya. Setelah saya merasakan bahwa Allah lebih dulu mengampuni saya, maka mau tidak mau saya harus mengampuni. Walaupun sakit, walaupun di dada ini rasanya dengar suaranya saja, kelihatannya wajahnya tidak apa-apa, senyum. Saudara, tapi hati ini rasanya sakit. Dan itulah yang pernah saya alami. Untuk itu saudara, di dalam kehidupan saya secara pribadi setelah saya merasakan bahwa Yesus telah mengampuni saya lebih dulu, maka hidup saya harus hidup dalam pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup dalam pengampunan. Yang pertama, pengampunan tidak terbatas. Yang kedua, kita lebih dulu sudah diampuni. Yang ketiga, saudara-saudara yang kasih, kita tidak mau hidup dalam hukuman. Di dalam ayat 35 dan 34-35 dikatakan, maka marahlah tuannya itu
dan menyerahkannya kepada Al-Quju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, inilah hal yang sangat mengerikan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana di awal tadi saya sampaikan bahwa hamba yang hutangnya 10.000 talenta, lebih kurang hampir 5 triliun, saudara-saudara yang kasih. Pada saat dia dibebaskan, hutangnya dilepaskan, tidak usah membayar, dia keluar dari istana raja. Kemudian dia bertemu dengan temannya. Saudara-saudara yang kasih, temannya ini punya hutang, saudara, dikatakan 100 dinar. Hanya lebih kurang 5 juta, saudara-saudara yang kasih. Tapi apa yang terjadi? Si hamba tadi memaksa, bahkan dia mengajar temannya ini untuk membayar hutangnya. Kalau tidak dia akan dimasukkan di penjara. Apa yang terjadi? Saudara-saudara yang kasih, ada temannya lagi yang laporan kepada sang raja. Kemudian raja mendengar dan memanggil hamba yang sudah dibebaskan tadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat 34, maka sang raja ini marah, saudara-saudara yang kasih, dan dia katakan dia diserahkan kepada Al-Qujunya sampai dia bisa melunasi hutang-hutang. Mana bisa dia melunasi hutang-hutangnya? Gak akan bisa, wong dia di penjara, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. 5 triliun hutangnya gak main-main, saudara-saudara yang kasih. Itulah suatu gambaran yang sangat-sangat jelas dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kehidupan kita. Apakah di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak mau hidup dalam hukuman? Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih, kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang ada di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sungguh luar biasa. Ini hal yang penting, saudara-saudara yang kasih. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seberapa besar kesalahannya, seberapa berat kesalahannya, seberapa luar biasanya menyakiti hidup kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan dalam hidup kita supaya kita mengampuni. Coba bayangkan kalau kesalahan kita yang tidak terhitung, Allah mengampuni dosa, kesalahan, kebejatan, pemikiran, tindakan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Dia hanya mengampuni. Bagaimanakah hidup kita yang seringkali kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Pelajaran ini mengingatkan kepada kita, marilah kita hidup dalam pengampunan. Saudara-saudara, jangan sampai di dalam hidup saudara dan saya, karena tidak bisa mengampuni, maka dalam hidup kita, kita ada di dalam hukuman kekal. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam pengampunan ini sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat, kalau kita belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, maka kalau saudara dan saya tidak bisa mengampuni, maka yang ada di dada ini, di dalam ini, ada yang namanya rasa sakit. Betul? 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 Jujur.
yang ada rasa sakit, rasa pahit, rasa kecewa, rasa sakit hati. Nah, ini yang ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka secara jasmani dan rohani akan mengganggu kehidupan kita. Menurut penelitian saudara-saudara yang kasih, banyak orang yang sakit kanker itu disebabkan karena sakit hati. Sakit hatinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bukan kanker saja, mungkin jantung dan yang lain-lain. Bisa disebabkan karena sakit hati. Ngenes saudara-saudara yang kasih. Dan untuk itulah bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Di mana kalau saudara dan saya hidup dalam pengampunan, kita melepaskan pengampunan dalam hidup kita. Yang ada dalam hidup kita adalah damai, sejahtera, sukacita. Sehingga hormon itulah yang membuat, mengeluarkan hormon-hormon yang sehat dalam kehidupan kita. Sehingga tubuh kita akan sehat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Bayangkan, kalau Bapak Ibu saudara dan saya tidak bisa mengampuni orang, suami, istri, anak, orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita yang telah menyakiti kita. Kita tidak bisa mengampuni. Ingat baik-baik, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Coba pikirkan, coba bayangkan. Kalau hidup Bapak Ibu saudara dan saya tidak diampuni oleh Bapa kita, oleh Yesus Kristus yang kita sembah, bagaimana nasib kita? Saudara-saudara yang kasih, jangan sampai nantinya di saat saudara dan saya ketemu yang namanya Yesus, saat kita menghadap Yesus, maka Yesus katakan, hai hambaku yang jahat, aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Sangat mengerikan. Kalau hidup saudara dan saya dikatakan pembuat kejahatan, kenapa? Karena kita tidak melakukan perintah daripada Yesus. Yesus perintahkan untuk mengampuni, tapi kita keras kepala, hati kita keras. Kita tidak bisa mengampuni. Saudara-saudara yang kasih, di mana nasib kita? Dan untuk itulah jangan main-main dengan pengampunan. Mari kita akan melepaskan pengampunan itu dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, sebelum kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus saat ini, firman Tuhan mengingatkan dalam setiap kehidupan kita, marilah kita hidup dalam pengampunan. Karena pengampunan tidak terbatas, di mana kita sudah lebih dulu diampuni oleh Yesus kita yang kita sembah. Dan terlebih kita tidak mau hidup di dalam penghukuman kekal. Amin. Mari kita akan persiapkan diri kita masing-masing. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa yang mengasihi hidup kami, sungguh kami bersyukur saat yang indah ini. Di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami yang hadir saat ini sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara.
Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Kami tahu, kami sadar Engkau Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami, Allah yang tahu persis apa yang ada di hati dan pikiran kami, apa yang kami lakukan dalam setiap hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan daripada Engkau. Kalau sampai hari ini kami belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami mau membuka hati kami, jamah kami Tuhan, koreksi kami Tuhan. Inilah kami, terima kasih. Engkau jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan, Engkau jamah siap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allahku, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kami mau bertobat. Dan saat yang indah ini, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan ini kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu Bapa. Pada saat yang indah ini, marilah Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Barang siapa yang dengan cara yang tidak